Jadi itu kemuliaan Islam Bapak Ibu sekalian. Kita bukan berarti di sini aku diperintahkan memerangi manusia, sudah main bantai saja, main bunuh saja, tidak seperti itu. Ya, tapi sebelum berperang kita menawarkan dulu Islam, dijelaskan panjang lebar tentang Islam. Kalau mereka nolak baru bayar upeti, kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Agama hanya satu. Itu poin pertama. Agama hanya satu. Itu adalah agama Islam. Tidak pernah Allah turunkan agama lain selain Islam. Semua nabi-nabi Muslim. Semua nabi-nabi Muslim. Tidak ada satupun nabi yang Nasrani, yang Yahudi, nggak ada. Orang-orang Yahudi meyakini Nabi Musa sebagai nabi mereka dan mereka putus sampai di situ. Mereka tidak mau yakin Nabi Isa sebagai penerus Nabi Musa, maka mereka diberikan julukan kaum Yahudi. Tapi bukan ya kita mengatakan Nabi Musanya adalah orang Yahudi, tidak. Ya, tapi kita mengatakan Nabi Musa Muslim. Ya. Dia beragama Muslim. Begitu juga Isa alaihissalam Muslim. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah nomor 3 di ayat 85. Ya. Maaf, di ayat 19 ingat saya yang pertama, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi tidak pernah Allah turunkan agama lain, tidak pernah. Ya, cuma satu saja. Agama Islam tidak pernah berubah abadi selamanya, selama ada dunia ini. Begitu juga dalam Al-Imran juga ayat 85 Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima darinya. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Jadi dua ayat dalam surah Al-Imran ayat 19 dan ayat 85-nya gitu ya. Dan orang-orang yang berada dalam keadaan Islam itu berarti di atas cahaya Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 22 ya. Fahuwa ala nuri min rabbih. Siapa yang beragama Islam, lahir dalam keadaan Islam atau mengenal Islam setelah dewasa jadi mu'allaf, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Di atas cahaya Tuhannya. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ini Bapak Ibu tidak boleh ragu dengan poin ini ya. Ini dasar sekali dalam agama kita. Kita harus yakin tidak ada agama lain yang pernah Allah turunkan kecuali Islam. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu ibarat seperti sebuah bangunan yang sangat sempurna, sangat indah. Orang-orang mengelilinginya seraya berkata satu sama yang lain, betapa indahnya bangunan ini. Lalu mereka menemui atau menemukan ada satu batu bata yang belum ditaruh. Maka mereka berkata, andai saja satu batu bata yang diletakkan maka akan sempurna bangunan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah aku satu batu bata itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan bawa agama baru. Agama Nabi Muhammad sama dengan agama Nabi Isa, sama dengan agama Nabi Musa, sama dengan agama Nabi Ibrahim, sama semua nabi-nabi. Agamanya cuma Islam. Yang berbeda adalah di syariat, penerapan hukum. Jadi ada hukum yang Allah turunkan di nabi-nabi sebelum kita tidak berlaku di kehidupan kita. Contoh misalnya di masa Nabi Musa alaihissalam. Mereka kalau bertaubat, kalau buat dosa dengan cara bunuh diri. Kalau kita ajaran syariat Nabi Muhammad SAW tetap sama namanya, induknya agamanya Islam. Tapi syariat yang Allah terapkan, peraturan-peraturan bisa berubah tergantung kondisi dan keadaan Nabi yang sedang diutus. Gitu ya. Nah dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi bunuh diri. Orang kalau taubat tinggal memenuhi 3 syarat kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, Bapak Ibu maaf ya, kalau berzina, kalau berbohong, kalau riba, itu tinggal meninggalkan dosa itu seketika. Ini syarat tobat yang pertama. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Maka sudah cukup. Dengan begini berarti tobat kita sudah diterima. Tobat kita sudah diterima. Itu contohnya ya. Jadi ada hal-hal yang diharamkan di nabi-nabi sebelumnya seperti pengharaman makan babi, ya, memakan anjing, yang bertaring, itu berlaku di syariat nabi-nabi semuanya. Tapi ada yang berlaku di mereka tidak berlaku di kita, gitu ya. Ada yang berlaku di kita tidak berlaku di mereka. Jadi memang seperti itu. Jadi yang berbeda hanya syariat. Dan setiap datang nabi atau rasul yang baru, maka semua pengikut nabi dan rasul sebelumnya mengimani dan meyakini tentang risalahnya. Sekarang kalau kita tanya orang-orang Nasrani, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang Yahudi? Pastikan mereka bilang kafir. Kenapa kafir? Padahal mereka juga agama profetis. Orang Yahudi juga mengaku Tuhan Allah. Mereka juga
Bahkan sama orang Nasrani kiblatnya sama, Baitul Maqdis, ya, atau Masjid Aqsa. Mereka juga nabinya Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Isa dari Bani Israel. Maka jawabannya adalah karena orang-orang Yahudi tidak mau melanjutkan estafet keimanan mereka dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Bahkan yang berusaha membunuh dan mensalib Nabi Isa adalah orang-orang Yahudi. Ya, makanya orang Nasrani mengatakan mereka kafir. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu terjadi peperangan besar antara Yahudi sama Nasrani, gitu kan? Karena mereka mengkafirkan satu sama yang lain. Kenapa? Karena orang Nasrani menganggap mereka tidak mau melanjutkan estafet kenabiannya. Orang Nasrani yakin Musa adalah Nabi. Yakin juga Tuhan Allah, tapi orang Yahudi dianggap kafir karena tidak mau mengimani risalah Nabi Isa. Nah seperti itu. Kenapa sekarang julukan Islam atau Muslim hanya untuk kita saja? Umat Muhammad SAW. Karena kita mengimani semuanya Nabi-Nabi. Kalau ada sekarang orang Muslim pengikut Nabi Muhammad SAW bilang Nabi Isa bukan Nabi, dia kafir. Atau ada yang mengatakan Nabi Musa bukan Nabi, maka dia kafir. Atau dia mengatakan oh tidak pernah Allah turunkan Injil, tidak pernah Allah turunkan Taurat, itu juga bisa kafir. Makanya rukun iman kita yang ke-6 rukun iman kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Kita harus yakin memang pernah ada kitab turun Taurat kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa dan Quran Nabi Muhammad SAW. Ini wajib kita imani semua. Dan sama ya berlaku. Buku-buku ini, kitab-kitab ini kalau sudah turun kitab yang baru maka kitab yang lama tidak berlaku. Makanya waktu turun Injil, Taurat sudah tidak berlaku. Waktu turun Al-Quran semua kitab sebelumnya tidak berlaku lagi peraturannya. Membacanya sudah tidak lagi ibadah. Cuma tinggal Al-Quran saja. Sampai sini jelas? Nah, terus beriman kepada Rasul-Rasul. Kita harus imani semuanya. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Isa itu nabinya orang Nasrani, bukan nabi kita, nggak bisa. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mengakui bahwasanya Allah itu benar, Muhammad SAW itu benar, dan Isa itu benar, surga itu benar, ada, neraka itu ada, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia miliki. Gitu kan? Jadi kita harus imani tentang keberadaan nabi-nabi. Kenapa kita dapat julukan Muslim? Karena memang kita satu-satunya manusia yang mengimani semua nabi-nabi itu, mengimani semua kitab-kitab itu. Kita tidak berhenti sampai nabi tertentu, kecuali Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Beriman pada hari kiamat, beriman tadi baik tadi buruk. Tapi yang jelas sampai di sini beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Jadi ini harus kita fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada tema ceramah kami, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami insya Allah di Khalid Basalam Official, itu judulnya Hidup Mulia dengan Islam. Itu sudah panjang lebar kami jelaskan tentang masalah poin ini. Tapi yang penting pesannya adalah Bapak Ibu harus tahu agama memang di sisi Allah hanya satu, Islam. Dan Islam ini bukan agama baru, bukan agama baru. Beberapa pendeta Yahudi sekarang, mereka yang fair, mereka bicara. Ada cuplikannya saya pernah dapatkan dalam bahasa Inggris, dia bicara, kurang lebih maknanya dia bilang begini. Sebenarnya memang agama yang benar adalah agama kaum muslimin. Itulah agamanya Musa, itulah agamanya Isa. Itu agama yang turunkan Allah turun dari langit. Jadi tidak pernah ada agama baru. Mereka yakin itu. Mereka yakin itu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah baca tafsirnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, beliau pada saat menafsirkan ayat Al-Fatihah akhir-akhir ayatnya ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mengikuti ajaran beliau. Kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi, waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Apa kata Ibnu Abbas? Maghdubi alaihim, orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran, harusnya mereka melanjutkan estafet kenabian dari Musa ke Isa, tapi mereka tidak mau. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, mereka tidak mau beriman. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kami sampaikan dalam Sirah Nabawi, di Madinah itu waktu Nabi SAW hijrah, Bapak Ibu sekalian, ke Madinah dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Kita kan sekarang 1448 Hijriah. Itu sudah 1448 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah gitu ya. Nah waktu itu ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. 3 suku Yahudi yang tinggal di Madinah itu jauh sebelum Nabi SAW lahir. Kenapa? Karena mereka temukan dalam kitab Taurat, ini adalah kota hijrahnya Nabi terakhir. Dan mereka menyatakan kami mau beriman kepada Nabi itu kalau datang. Tapi mereka dusta. Setelah Nabi SAW datang hijrah Madinah, mereka tidak mau.
Tidak mau beriman. Alasannya apa? Oh karena Muhammad bukan dari turunan Israel. Tahu Israel siapa? Nabi Yakub. Ya. Kan Ibrahim secara histori kan punya 2 orang istri ya. Istri pertama Sarah punya anak Ishak. Istri kedua Hajar punya anak Ismail. Dua-duanya Nabi nih. Nah setelah Ishak dan Ismail ini yang datang nabi-nabi dari keturunan Ishak semua. Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Bani Israel maksudnya keturunannya Nabi Yakub. Datang Yusuf. Terus begitu ya. Sampai Musa, Sulaiman, Isa, Harun. Semua sampai Nabi Isa. Dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Karena keturunan Nabi Yakub semua. Nanti Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Ismail. Nah, orang Yahudi bilang apa? Kami gak mau beriman karena Muhammad. Karena dia bukan turunannya Yakub. Dia turunannya Ismail. Ismail itu ibunya Hajar. Hajar itu dulu mantan budaknya Sarah. Alasan aja. Karena tidak mau beriman aja. Gitu kan. Makanya Ibnu Abbas bilang tafsirnya, makna ghairil maghdubi alaihim. Kita setiap sholat sunnah dan wajib baca Al-Fatihah, kita selalu minta, ya Allah janganlah aku termasuk orang-orang yang engkau murkahi. Maksudnya orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau mengikutinya. Waladhdallin, dan bukan orang sesat, maksudnya orang-orang Nasrani. Mereka mau mendakwakan agama mereka tapi mereka salah. Mereka bilang Tuhan Allah punya anak. Padahal Allah bilang lam yalid walam yulad. Karena kalau Allah itu punya anak, siapa keturunannya? Gitu kan? Kalau Allah punya orang tua, siapa yang awalnya ini siapa? Makanya Allah pangkas itu tidak ada. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Allahus samad, Allah yang bergantung segala sesuatu padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada keturunan, tidak ada orang tuanya. Allah itu tunggal memang gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan, dan Allah tidak butuh pada siapapun. Maka seperti itu kurang lebih gambarannya. Itu pelajaran pertama. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ragu dengan kebenaran agama yang sedang Bapak Ibu anut. Dan ini agama bukan agama baru. Ini agama benar gitu ya. Makanya Nabi SAW bilang setelah anda faham ini, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya sebuah ayat. Sampaikan tentang Islam ini. Ya, tidak usah ragu menawarkan agama Islam kepada orang-orang. Karena Bapak Ibu sekalian menyampaikan Islam, menyampaikan syariat Islam itu adalah dakwah. Dan dakwah ini targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Yang penting Bapak Ibu sudah sampaikan, orang terima tidak terima bukan urusan kita lagi. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang awal didakwahi oleh Nabi SAW di Mekah langsung masuk Islam. Seperti Abu Bakar, seperti Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Ada juga orang didakwahi berapa kali baru masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab. Lama memerangi Islam baru dia masuk Islam gitu kan. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalaf dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang lain masuk Islamnya terlambat. Setelah sekian kali didakwahi baru masuk iman dalam hatinya. Termasuk Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan itu masuk Islam nanti setelah ya pembebasan kota Mekah gitu ya. Padahal awalnya dia banyak memerangi Islam. Nah, seperti itu pelajarannya. Jadi pelajaran pertama tentang bahwasanya Islam itu agama yang benar. Makanya tidak perlu ragu dalam menyebarkan agama Islam itu. Bapak Ibu harus bangga tampil sebagai seorang muslim. Setiap muslimah bangga dengan jilbabnya, dengan hijabnya. Jangan merasa, oh kita kok terkucir rasanya, kayak malu ya. Kayak apa sih, orang yang tidak percaya diri. Kayaknya lebih hebat tuh orang-orang yang disuruh terbuka auratnya. Enggak, kita harus tampil bahwasanya kita yang terbaik. Inilah pakaian yang disediakan oleh Allah SWT. Kita sebagai seorang muslim ya bangga dengan syariat Allah karena semua isinya baik. Islam itu semuanya baik ya. Disuruh jujur, suruh amanah, suruh tanggung jawab, suruh bakti sama orang tua, berbuat baik sesama manusia, bahkan sama hewan-hewan. Kita disuruh memaafkan, kita disuruh jujur dan seterusnya. Dan semua yang tidak baik itu kayak mencuri, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, semua tidak boleh. Jadi agama Islam itu agama yang sempurna. Orang kalau ikuti agama Islam maka hidupnya akan sempurna. Yang jadi masalah sekarang adalah kalau ada individu-individu muslim yang melanggar syariat Islam berarti dia yang salah. Jangan Bapak Ibu salahkan Islamnya ya. Karena Islam tidak pernah berubah. Sekali perintahkan jujur, jujur selamanya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada muslim yang bohong dianya yang salah, bukan Islamnya. Jadi tidak benar kalau kita membawa-bawa agama, karena agama tidak pernah berubah. Itu pelajaran pertama. Karena kata Nabi SAW, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini yang dimaksudkan memerangi adalah menawarkan Islam, dan selama ada
agama-agama lain, maka selalu ditawarkan Islam pada mereka. Setiap kali pasukan jihad akan berperang dengan orang non-muslim dari pasukan muslimin, sebelum berperang maka kita menawarkan dulu kepada mereka Islam. Kemudian yang kedua baru kalau mereka nolak mereka bayar jizya namanya, upeti. Kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Nah seperti itu kurang lebih ya. Jadi bukan spontanitas langsung main perang. Dulu di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ini salah satu ulama yang sangat masyhur sekaligus khalifah. Beliau berkuasa 2 tahun saja tapi luar biasa keadilan tersebar di kerajaannya dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Itu terkenal sampai didapat julukan Khalifah Rashidah yang kelima. Dia adalah Khalifah Rashid, itu maksudnya kan ada 4 ya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Karena solehnya Umar bin Abdul Aziz sampai orang ulama, sebagian ulama mengatakan dia adalah Khalifah Rashidah yang kelima. Karena dia luar biasa ilmunya dan seterusnya. Intinya di masa kerajaannya beliau pernah ada satu panglima perang namanya Qutaibah. Nah Qutaibah ini dia pernah menyerang satu lokasi di wilayah Samarkand, di wilayah Rusia. Itu tiba-tiba tanpa tawarin Islam, tanpa tawarin jizyah, tiba-tiba menyerang wilayah musuh, orang non-muslim gitu ya. Maka di situ kebetulan yang menguasai wilayah itu Bapak Ibu sekalian para dukun-dukun, penyihir-penyihir. Mereka hanya cari satu anak muda yang bisa berbahasa Arab, dikirim ke negeri Syam, ke Damaskus ibu kota Syria. Itu untuk bicara sama Umar bin Abdul Aziz. Kok bisa selama ini kami dengar pasukan kalian umat Islam tidak akan menyerang sampai kalian tawarkan Islam dulu. Kalau nolak baru bayar upeti atau jizya, nanti disepakati per kepalanya berapa. Kemudian baru diperangi. Kenapa langsung diperangi? Akhirnya anak muda ini berhasil berbicara dengan Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian Umar bin Abdul Aziz kirim surat ke hakim yang berkuasa di wilayah itu dari kaum muslimin yang ditunjuk oleh Umar. Dikatakan dengan pendek sekali dari Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, tolong selesaikan perkara penduduk Samarkand ya, dengan adil dan benar ya, karena tidak sampai berita kepada saya bahwasanya mereka tidak ditawarin Islam, tidak ditawarin jizya atau upeti, langsung diperangi. Maka hakim tersebut waktu terima surat tadi dan melihat ada stempel kerajaan, maka dia pun langsung mengumpulkan dukun-dukun yang merupakan pemimpin wilayah Samarkand dan juga dipanggil Qutaibah bin Muslim yang merupakan panglima perang. Lalu hakimnya berkata, telah datang surat ini kepada saya dari Amir Mu'minin, begini isinya. Lalu ditanyalah dukun-dukun tersebut, ada apa dengan kalian? Benar gak informasi ini kalian diserang tanpa ada penawaran Islam dan juga jizyah? Mereka bilang iya. Terbukti panglima anda ini Qutaibah langsung menyerang kami dan tiba-tiba menguasai wilayah kami. Kami nggak pernah mendengar itu Islam apa. Kami nggak pernah juga dapat penawaran untuk bayar upeti. Lalu hakimnya tiba-tiba balik ke Qutaibah, panglima perang muslim yang sangat disegani pada saat itu. Sampai dia dapat julukan Khalid bin Walid yang kedua. Khalid bin Walid ini sahabat Nabi, nggak pernah kalah perang. Qutaibah ini karena juga tidak pernah kalah perang kurang lebih ya. Maka dikatakan Khalid bin Walid yang kedua. Jadi dia sangat disegani. Lalu hakim bilang, kebetulan hakim itu orangnya kecil sekali badannya, ya, pakainya juga sederhana. Lalu dia bilang, bagaimana pendapat wahai Qutaibah? Dia bilang benar, memang saya tidak tawarkan Islam, saya juga tidak tawarkan jizyah. Saya langsung mengepung karena bagi saya wilayah Samarkand kalau takluk maka seluruh wilayah ini bisa takluk. Maka akhirnya hakimnya waktu dengar kesaksian Qutaibah pribadi ya, dalam Islam Bapak Ibu sekalian kalau anda berikan kesaksian pribadi nggak butuh saksi yang lain. Misalnya anda datang ke kantor polisi bilang saya mencuri, udah selesai, nggak butuh saksi lain, anda sudah saksikan diri anda sendiri. Qutaibah bilang iya memang saya tidak tawarkan Islam. Maka mengagetkan pada saat itu dan ini menjadi penyebab masuk Islamnya penduduk Samarkand semua. Masuk Islam akhirnya gitu ya. Tadinya mereka terpaksa dikuasai kan ke wilayahnya. Akhirnya hakimnya mengatakan saya putuskan karena Qutaibah tidak menawarkan Islam, tidak tawarkan upeti, maka semua umat Islam wajib keluar dari wilayah ini. Setelah menguasai ya, bayangkan kita di pasukan itu kita sudah kuasai semua ini, buildingnya, tanahnya semua sudah di wilayah Islam. Dia bilang saya perintahkan sekarang keluar semua. Lalu kata dukun-dukun itu, kami nggak percaya apa yang terjadi awalnya. Masa pasukan sudah menang, menguasai wilayah tiba-tiba mau keluar. Tapi tiba-tiba terdengar suara kuda, suara unta, laki-laki, perempuan semuanya pada keluar. Atau dukun-dukun ini lihat, mereka langsung bilang, apa benar kalian akan meninggalkan wilayah ini setelah kalian kuasai? Mereka bilang iya.
Karena memang kesalahan panglima perang kami, kenapa tidak tawarkan kalian Islam, jizyah, upeti, baru kemudian perang. Maka setelah melihat hal tersebut, maka semua dukun-dukun tadi akhirnya syahadat dan semua penduduk wilayah Samarkand masuk Islam. Jadi itu kemuliaan Islam, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan berarti di sini aku diperintahkan memerangi manusia, sudah main bantai saja, main bunuh saja, tidak seperti itu. Ya, tapi sebelum berperang kita menawarkan dulu Islam, dijelaskan panjang lebar tentang Islam. Kalau mereka nolak baru bayar upeti, kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalaupun terjadi peperangan, ada adab jihad dalam Islam. Gak boleh bunuh anak-anak, gak boleh bunuh wanita, gak boleh merusak fasilitas umum, gak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh mutilasi. Dalam Islam tidak boleh kita menang lawan musuh, kita cungkil matanya, potong hidungnya, gak ada. Ya, makanya waktu terjadi mutilasi di syuhada Uhud ya, di lokasi perang Uhud kan ada Hamzah, paman Nabi kan dipotong hidungnya, dibelah dadanya oleh Hindun ya. Dan ada beberapa sahabat dimutilasi. Itu waktu Nabi masuk ke kota Mekah dan menang, itu Nabi gak balas. Karena Islam bukan membalas dengan mutilasi juga, gak ada dalam Islam. Begitu juga tidak boleh membakar musuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh membakar musuh, tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membakar. Di dalam Islam kalau kita betul-betul harus berhadapan dengan musuh dan membunuhnya, maka sabda Nabi SAW berlaku. Allah, kata Nabi SAW, Allah mencatatkan kebaikan dalam segala hal. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalau kalian harus sembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Maksudnya kita kalau menghadapan dengan musuh, kita tusuk perutnya, mati, selesai. Udah, karena dengan dia mati kekufurannya selesai. Tidak perlu lagi kita tusuk lagi dadanya, penggal lagi lehernya, gak ada. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ada adab-adabnya. Termasuk tidak boleh kita membunuh orang yang sudah menyerah. Jadi kalau kita perang nih hadapan musuh, terus tiba-tiba musuh taruh senjatanya, dia menyerah, udah kita tawan aja dia. Itu pun Nabi SAW mengatakan berbuat baiklah kepada para tawanan. Tawanan itu gak boleh disakitin. Kan kita tahu kalau tawanan perang itu main digebukin, main di apalah segala macam, terserah mau makan gak makan, mau mati itu mereka gak pusing. Tapi kalau umat Islam tidak seperti itu. Banyak tawanan di masa Nabi SAW masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, karena muamalah atau interaksi baiknya para sahabat Nabi. Sampai beberapa tawanan menukil berkata begini, kami menyaksikan sendiri sahabat-sahabat Muhammad memasukkan roti-roti manis ke mulut-mulut kami sebagai tawanan, sementara mereka sendiri makan kurma yang kering. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu mereka muliakan tawanan-tawanan tersebut, dikasih makan. Betul memang mereka ditahan sebagai tawanan, tapi mereka tidak disiksa. Makanya banyak tawanan yang masuk Islam. Banyak tawanan yang masuk Islam. Jadi ini tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian ya, ada adab-adabnya. Dan ini cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah Usama bin Zaid, pernah dengar gak? Usama bin Zaid itu pernah ikut dalam pasukannya Amr bin As. Amr bin As sahabat Nabi, disuruh oleh Nabi menyerang satu suku yang rencana mau serang Madinah. Jumlah mereka 300 orang. Suku yang mau diserang ini ribuan orang. Kesimpulannya sebenarnya waktu itu umat Islam berhasil menang karena mereka menyerang pasukan ini, Bapak Ibu sekalian, suku ini itu selepas sholat subuh, mereka lagi lalai dan menang akhirnya. Nah waktu itu ada satu orang dari suku yang kafir ini lagi duel sama Usama bin Zaid, duel, ya, tangkis-tangkisan, serang-serangan. Pas jatuh pedangnya, kalah sama Usama, Usama mau bunuh dia, tiba-tiba orang itu bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Usama bingung, ini orang barusan tadi serang-serangan sama saya, kalau saya tidak jatuhin pedangnya mungkin saya sudah dibunuh. Tapi begitu dia kalah, dia syahadat. Dia ragu, bunuh enggak nih? Tapi akhirnya dia bunuh. Usama bunuh orang itu. Lalu temannya, ada sahabat dekatnya, ada orang yang bersama Usama bilang dari orang Ansar, wahai Usama, bagaimana kau bunuh? Dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah dia ucapkan ini. Dia sudah muslim, bagaimana kau bunuh muslim? Kata Usama, dia hanya mengucapkan karena takut lihat pedangku. Udah, orang diamin semua karena tidak ada yang tahu hukumnya sampai pulang ke Madinah. Waktu tiba di depan Nabi SAW diceritakanlah, Nabi tanya siapa yang terbunuh, siapa yang mati syahid, berapa korban muslim, berapa korban orang non muslim, mana harta rampasan perang. Sampailah kepada Nabi cerita Usama membunuh orang yang sudah sempat syahadat.
Maka Nabi panggil Usama. Nabi panggil, Nabi tanya, "Hai Usama, benar gak kejadian ini? Kamu bunuh orang?" Dia bilang, "Benar ya Rasulullah." "Kenapa kau bunuh dia?" "Dia sudah bilang la ilaha illallah." "Ya Rasulullah, dia ucapin karena dia takut saja lihat pedang saya. Sebelumnya dia serang-serangan sama saya nih." Coba bayangkan kalau kita di posisi Usama, mungkin kita berpikir yang sama ya. Sekarang musuh nih, tangkisannya sama kita. Kalau kita sempat meleset sedikit, kita bisa dibunuh sama dia. Tapi begitu dia kalah, jatuh pedangnya langsung syahadat. Lalu kata Nabi SAW, ini kaidah dasar dalam Islam ya, tidak boleh kita bunuh orang yang punya syahadat, 2 kalimat syahadat ini ya. Kata Nabi SAW, "Apakah kau sudah membelah dadahnya hai Usama sampai kau tahu dia bohong atau dia jujur?" Lalu Usama terdiam. Nabi ulangi lagi, "Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia jujur atau dia bohong?" Kata Usama, Nabi terus ulangi sampai saya berharap meninggal saja. Ya. Dalam riwayat lain sampai saya berharap saya kembali kayak baru lahir, baru tidak punya dosa karena beban yang luar biasa. Jadi tidak boleh sembarangan orang membantai dalam Islam. Ya. Orang-orang kafir dibagi dua, Bapak Ibu sekalian, ada kafir harbi, ada kafir zimmi namanya. Pernah dengar gak? Banyak istilah baru hari ini ya. Hah? Ini serius mukanya semua nggak tahu faham atau enggak, saya nggak tahu nih. Kalau nggak faham bilang nggak faham ya. Jangan pulang seakan-akan faham tapi ternyata enggak itu. Jadi kafir harbi adalah orang-orang kafir. Harbi itu perang maksudnya. Kafir orang non muslim. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang keluar dengan perlengkapan perang untuk memerangi Islam. Sebagai contoh, waktu orang-orang Quraisy keluar ke Badr atau orang-orang Quraisy keluar di perang Uhud ya. Orang-orang Quraisy keluar di perang Khandaq, Ahzab. Itu semua adalah dikenal dengan kafir harbi. Sekarang orang-orang Yahudi di Palestina itu kafir harbi. Mereka keluar, mereka bantai umat Islam, mereka hancurin masjid apa, itu namanya kafir harbi. Orang seperti ini boleh kita perangi. Ada namanya kafir zimmi, tapi tadi adab-adab perang tetap ada ya. Ditawarkan Islam, upeti kalau tidak terjadi peperangan, dan kalau terjadi peperangan tidak boleh mutilasi, nggak boleh bakar, nggak boleh segala macam. Ada adab-adabnya. Nah, ada yang kedua namanya kafir zimmi atau kafir muahad. Kafir zimmi adalah orang kafir yang punya kesepakatan damai dengan umat Islam atau tidak buat masalah sama umat Islam. Anda di kompleks ini, rumah Anda ini sebelahnya orang non muslim, tidak bisa kita bilang ini kan bukan muslim, kita ambil aja mobilnya, kita matiin aja listriknya, nggak boleh. Nggak boleh kita ganggu siapapun ya. Umat Islam tidak akan mengganggu siapapun yang tidak mengganggu kaum muslimin ya. Dan kita juga tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh kita bilang kalau kamu tidak masuk Islam saya akan bunuh kamu, nggak boleh. Karena konsepnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita boleh tawarkan Islam, dia terima alhamdulillah, tidak terima tidak usah. Nggak ada paksaan dalam Islam. Jadi ini harus difahami semua baik-baik gitu ya. Jadi kalau kafir zimmi nggak boleh diganggu. Semua warga Indonesia, warga negara kita non muslim namanya kafir zimmi. Mereka orang non muslim tapi di bawah naungan pemerintah. Mereka sama-sama kita warga negara, nggak boleh umat Islam ganggu. Dan kata Nabi SAW, "Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah." Siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Nabi akan memusuhi umatnya yang mengganggu orang kafir zimmi. Tidak ada salahnya tapi diganggu. Jelas sampai sini ya? Nah, ada juga istilah yang lain kafir muahad, orang kafir yang di bawah naungan perdamaian Islam, sama juga ya. Misalnya contoh, negara tetangga non muslim, misalnya Singapura, punya kesepakatan damai dengan Indonesia. Nggak boleh kita tiba-tiba serang Singapura sementara mereka itu muahad, mereka punya kesepakatan damai sama umat Islam. Hampir sekarang seluruh dunia Bapak Ibu sekalian, negara-negara itu punya kesepakatan damai. Jadi nggak boleh semau-maunya nyerang. Makanya waktu Israel membantai umat Palestina itu kan seluruh dunia mengutuk dia, gitu kan? Karena memang itu tidak boleh harusnya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ada orang Muslim yang datang dan membunuh seorang kafir yang punya kesepakatan damai, kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang punya kesepakatan damai dengan umat Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Si Muslimnya tidak akan cium bau surga, ya. Wa inna riha la tujur min masirati sab'ina kharifah, dan bau surga tercium dari jarak 70 tahun. Jadi memang tidak boleh sembarangan teman-teman sekalian ya. Jadi peperangan ini yang dimaksud adalah peperangan-peperangan yang punya bahasan-bahasan khusus dalam agama kita. Bukan berarti Anda ambil letterlet hadis ini, oh Nabi bilang aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi 2 kalimat syahadat. Kalau tidak dibunuh. Enggak, bukan begitu pemahamannya ya. Sudah kita panjang lebar jelaskan tadi.
Pelajaran yang kedua, kedudukan dua kalimat syahadat. Dan bagaimana dua kalimat syahadat ini adalah ya dipahami dari dua sisi ya. Dia penyebab seseorang itu dianggap muslim, makanya syaratnya kalau mau masuk Islam ucapin syahadat. Dan yang kedua, adanya pembaharuan syahadat bagi semua muslim. Sebagai contoh, bukankah satu hari kita dengarkan 5 kali azan? Bukankah muadzin ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Dan semua muslim yang dengarkan muadzin dianjurkan untuk mengulangi kata-kata yang sama kan? Kalau dia bilang Allah Akbar, kita bilang Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, kita juga bilang syahadu la ilaha illallah, syahadu Rasulullah. Kita berarti ulangi syahadat itu. Kecuali di hayya ala shalah ya falah kita bilang ya la haula wala quwata illa billah. Tapi kita ulangi berarti 5 kali teman-teman sekalian kita dengarkan azan, 5 kali kita perbaharui syahadat kita per hari. Itu baru di azan. Dalam tahiyat at-tahiyatu lillah, pas kita sempat bilang kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan gitu. Ada syahadat. Habis wudu, pernah dengar enggak hadis? Siapa yang selepas wudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga, boleh dia pilih yang mana dia masuk. Kenapa? Karena dia perbaharui Islamnya. Ya. Jadi syahadat ini memang berfungsi bagi umat Islam untuk mempertahankan keislaman, butuh perbaharuan. Butuh pembaharuan gitu ya. Boleh enggak seorang muslim atau muslimah tiba-tiba dia lagi di jalan langsung dia bilang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah walaupun tidak dengar azan? Boleh. Dia niat untuk memperbaharui Islamnya. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah didengar oleh muridnya ulang-ulangi syahadat. Lalu ditanya, kenapa anda ulang-ulangi syahadat anda? Kata beliau, saya khawatir ada detik-detik hidup saya yang saya lalui ternyata sempat terbatalkan Islam saya lalu saya meninggal. Maka dengan syahadat ini terbaharui lagi. Contoh, hati-hati dengan kata-kata ya. Walaupun bercanda, jangan bercanda. Misalnya naudzubillah ada orang bilang, saya keluar dari Islam. Misal. Ya. Atau dia pungkiri. Ya. Salah satu dari rukun-rukun Islam. Tidak ada zakat itu. Tidak ada sholat. Itu kan bisa kafir dia. Tobatnya harus syahadat lagi. Gitu ya. Contohnya jadi hati-hati ya. Makanya pernah ada anak muda di Amerika. Sempat berdiskusi sama temannya mahasiswa orang Nasrani. Nasrani ini bilang begini, kenapa kalian umat Islam tidak ucapkan selamat Natal pada kami? Ya, itu kan cuma kata-kata. Lalu kata si muslimnya apa? Kalau begitu kenapa kamu tidak syahadat sekarang? Dia bilang saya nggak bisa, kalau saya syahadat itu kan bisa keluar dari agama saya. Kata si muslim itu kan cuma kata-kata. Jadi kata-kata itu bisa berpengaruh ya. Tidak selamanya orang murtad itu harus dengan sikapnya, bisa dengan kata-katanya. Ya, bisa dengan sikap-sikapnya, perbuatannya segala macam itu bisa membawa pada keluarnya dari agama. Itu bahaya sekali. Makanya harus difahami baik-baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, kedudukan sholat itu sendiri. Ya. Dan ini setelah 2 kalimat syahadat. Dan di sini dari kata-kata wa yuqimus sholat dan dirikan sholat berarti sholat wajib dikerjakan dalam berdiri. Kecuali bapak ibu punya udzur. Sholat wajib nggak boleh duduk. Kecuali punya udzur. Misalnya udzurnya itu anda sakit, anda nggak bisa berdiri ya sudah anda duduk. Atau anda lagi di kereta perjalanan waktu sholat sudah akan keluar. Atau di pesawat nggak ada tempat sholat ya sholat duduk, apa boleh buat, gitu kan? Itu pun saya biasa sarankan jemaah kalau mau sholat duduk maka usahakan tidak semuanya duduk. Contoh misalnya di pesawat, anda pada saat takbir berdiri aja dulu. Berdiri takbiratul ihram, nanti ruku, sujud, i'tidal semua boleh dalam kondisi duduk. Tapi usahakan tetap ada berdirinya gitu ya. Kalau sholat sunnah, bapak ibu boleh sholat duduk dan berdiri. Walaupun tidak ada udhurnya boleh duduk ya. Misalnya anda mau sholat ba'diyah atau qobliyah, tidak mau berdiri, mau duduk aja, boleh. Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Kalau beliau letih sekali, beliau tetap sholat dalam kondisi duduk. Cuma kalau bapak ibu duduk di sholat sunnah tanpa udzur, pahalanya setengah orang yang berdiri. Pahalanya setengah orang yang berdiri. Dan ini kalau kita mau bahas sholat panjang sekali tentunya. Jadi kalau orang masih mendirikan sholat, maka bagian daripada Islam itu, ya. Sama dengan masalah tidak boleh memberontak pada pemerintah, gitu kan? Itu wajib kita patuh pada pemerintah yang ada, gitu ya. Dan kata Nabi SAW, selama mereka tidak melarang kalian sholat atau selama sholat didirikan. Pelajaran yang keempat adalah juga kedudukan zakat dalam Islam dan tidak bisa dipisah antara sholat dan zakat. Karena umumnya Allah kalau mengatakan wa aqimus sholat dan wa atuz zakah, ya selalu ada zakat.
Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi para penolak zakat. Setelah Nabi SAW meninggal, ada beberapa suku Arab bilang, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal kita tidak perlu bayar zakat. Zakat itu hanya untuk beliau saja. Padahal ini keliru, ini syariat Islam. Makanya Abu Bakar membentuk pasukan memerangi mani'uz zakat atau para penolak zakat. Tentu kita tidak bahas zakat ini cukup banyak. Ada zakat harta, ada pertanian, ada perkebunan dan segala macam. Ini ada bahasan sendiri, tapi kita bicara globalnya zakat. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang kelima ya, itu adalah dikatakan maka kalau mereka kerjakan itu syahadat, sholat, zakat, maka darah dan harta mereka itu jadi tidak boleh diganggu, ya, tidak boleh diganggu kecuali dengan hak Islam. Nah ini fahami baik-baik. Apa maksudnya hak Islam? Kalau dia melanggar peraturan Islam atau syariat Islam yang membawa pada pengambilan harta dan juga penumpahan darah. Contoh misalnya orang kalau membunuh hukumannya dibunuh, kan gitu. Dalam Islam kan begitu ya. Itu berarti dengan hak Islam. Kalau ada perampok jalan dia bunuh orang. Sudah masuk waktu ya? Ya. Nanti kita azan, iqamah dan insya Allah habis asar kita lanjut lagi ya. Biidznillah ta'ala. Tapi izinkan saya selesaikan dulu ini. Bapak Ibu sekalian, hak Islam maksudnya adalah syariat Islam yang membolehkan untuk pengambilan harta dan juga ditumpahkan darah. Saya kasih contoh tadi, ditumpahkan darah itu kapan? Kalau orang itu membunuh, kepergok membunuh, hukumnya dalam Islam dibunuh. Dukun, ya, penyihir, itu kalau kedapatan lagi praktek, maka hukumnya dipenggal. Kata Nabi SAW, haddus sahih darbatun bisayf, hukuman para dukun dipenggal lehernya. Kemudian pezina yang sudah menikah, muhsan, dirajam, itu kan ditumpahkan darahnya karena melanggar syariat Allah. Tapi ini semua kalau kepergok ya, dalam Islam tidak ada pengakuan dosa. Nggak boleh Bapak Ibu misalnya Anda pernah buat satu dosa, kecuali ada haknya orang itu ya. Tidak ada kita kayak Katolik datang ke pastor lalu ngaku-ngaku saya buat dosa lalu dipercikin air atau dikatakan dosamu sudah bersih, itu nggak ada dalam Islam. Ya, tidak perlu Anda datang ke kiai atau ustadz saya pernah begini, saya pernah begitu, nggak usah. Ya, kecuali ada hubungannya sama orang itu, misalnya kita pernah ambil uangnya, lalu kita bilang maaf ya saya pernah ambil uang kamu, dimaafin nggak? Itu nggak apa-apa. Tapi kepada orangnya, pengakuan dosa umum nggak boleh. Kita punya kewajiban menutupi aib dan dosa-dosa kita, nggak boleh kita ceritakan pada orang gitu ya. Nggak boleh diceritakan pada orang. Nah kalau harta misalnya ada orang maling, dia curi nih uangnya orang, atau korupsi, atau manipulasi data, atau pungli lah. Mereka ambil, terus sekarang ditahu nih dia hasil korupsi, hasil curian, maka diambil uangnya kemudian dikembalikan ya kepada pemilik haknya. Itu boleh dalam Islam. Tapi kalau uang dia pribadi tidak ada salahnya, tidak ada dalam Islam. Seperti itulah. Nah yang terakhir yang keenam pelajaran adalah di kata-kata sabda Nabi SAW, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya terserah kepada Allah. Maksudnya setelah seseorang masuk Islam Bapak Ibu sekalian, maka dia sudah aman harta dan darahnya karena dia sudah Muslim ya. Kecuali dengan hak Islam tadi, dia melanggar, dia membunuh orang atau dia ambil hak orang lain, maka baru boleh ya. Dan hisabnya kalau misalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ketahuan, maka dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi Allah yang menghakimi, bukan kita yang menghakimi ya. Sebagai penutup sebelum kita sholat asar ini, saya mau ingatkan di poin ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh sengaja mengorek-ngorek kesalahan orang. Ya, jadi nggak boleh misalnya ibu-ibu jadi seorang istri bilang begini, saya tidak mau layani kamu biologis kecuali kamu harus mengaku pernah nggak kamu zina. Atau suami bilang sama istrinya, nggak boleh dalam Islam. Udah kita sudah menikah suami istri nggak usah tanya-tanya masa lalunya orang. Kenapa nggak tanya sebelum nikah? Kenapa tanya sekarang? Nggak ada ceritanya. Dan Anda punya hak dalam Islam tidak menjawab. Ya, karena memang itu untuk apa korek-korek? Kita nggak ada urusannya. Status kita sebagai istri atau suami hanya semasa hidup. Saya dengan bapak-bapak sini jadi suami hanya bertugas selama hidup. Kalau meninggal sudah bukan suami lagi. Istri lewat masa iddah bisa nikah sama laki-laki lain, bisa jadi istrinya orang lain, kan gitu. Anak-anak juga sudah tanggung jawab masing-masing, sudah bukan tanggung jawab kita, status kita sebagai ayah. Begitu juga ibu-ibu, bertugas melayani suami selama hidup, status istri selama. Kalau sudah meninggal, nggak ada lagi urusannya dengan kesalahan suaminya atau melayani suaminya, udah nggak ada urusan lagi. Begitu juga dengan anak-anaknya. Makanya kita fokus kepada tugas kita selama kita hidup, itu saja. Jangan korek-korek hal yang tidak tahu. Makin kita tidak tahu tentang seseorang, maka makin aman kita.
Jadi gak usah banyak nanya tentang temannya. Oh kamu kan sahabat saya banyak gak tahu tentang kamu. Biarin, gak apa-apa. Ya, kalau perlu ya, kalau gak perlu gak usah. Apalagi masa lalu orang, apalagi kesalahan orang gak usah. Kecuali dia yang menceritakan, oke. Tapi kalau kita sengaja mau cari tahu tuh jangan. Ya, makin kita tidak tahu maka makin bagus. Ya, seperti itulah. Dan di masa kita sekarang ini, Allah al-Musta'an, Allah tempat kita minta pertolongan. Ini gosip, ya, cari tahu gibah tentang orang ini luar biasa, dijadikan sebagai bahan konsumsian, ya. Para salaf, Bapak Ibu sekalian, kalau dengar tentang gosip orang, tutup kupingnya, langsung dia pergi. Dia tidak mau dengar. Walaupun sebenarnya berita itu benar, tapi dia nggak mau dengar, supaya jangan dia terpengaruh. Karena gibah itu adalah aib yang ada pada saudara kita, tapi tidak suka untuk diketahui oleh orang lain. Allahu a'lam. Kita akan lanjutkan insyaallah selepas salat asar nanti. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan sisa bahasan kita dari syarah yang disampaikan oleh penulis, dan insya Allah mungkin kita akan memakai waktu sekitar 15 sampai 20 menit atau 25 menit dengan pertanyaan, karena kami ada kajian juga sesudahnya dan mungkin masjid juga ada aktivitas yang lain. Maka kita lanjutkan sekitar begitu, kurang lebih antara 20 sampai 25 menit insya Allah. Dan yang pegang bukunya kita akan masuk ke halaman 77. Setelah memaparkan panjang lebar tadi hadis-hadis itu, kita melihat ada di halaman 77 penulis mengatakan, sabda Nabi SAW, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah melindungi jiwa dan harta mereka dariku. Potongan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi mereka dan memerangi orang-orang yang menolak Islam. Hal ini terjadi sesudah beliau hijrah ke Madinah. Sebagaimana diketahui secara pasti bahwa Nabi SAW menerima setiap orang yang datang kepadanya untuk masuk Islam hanya dengan 2 kalimat syahadat saja. Dengan begitu darahnya menjadi terlindungi dan ia menjadi Muslim. Beliau SAW mengingkari juga tindakan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma yang sudah kita jelaskan tadi ceritanya, yang membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Usama hendak menghunuskan pedang ke arah orang itu, beliau sangat mengingkari tindakan itu. Jadi dari paragraf ini kita tahu bahwasanya potongan hadis tadi adalah adanya perintah dalam Islam untuk kepada Nabi SAW untuk memerangi manusia, maksudnya menerapkan syariat Islam, dan sebelum berperang menawarkan kepada mereka Islam, jizyah dan peperangan kalau memang mereka tidak mau masuk Islam atau tidak mau membayar jizyah tentunya. Dan ini hanya berlaku tidak semua orang non muslim, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi panjang lebar penjelasannya gitu ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Muhammad bin Nasir al-Marwazi dengan sanad yang dhaif, maksudnya lemah, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW tidak pernah menerima orang yang hendak memenuhi ajakannya kepada Islam kecuali dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Namun hadits ini tidak sahih. Andai pun hadits ini benar, maka maksudnya adalah bahwa beliau tidak membenarkan tindakan siapapun yang meninggalkan sholat dan zakat dalam keadaan Islam. Jadi maksudnya syarat masuk Islam hanya syahadat. Tidak perlu kita tekankan orang yang baru masuk Islam, mulai detik ini kamu harus sholat. Ya, tapi dia syahadat dulu. Udah sudah syahadat, baru dia belajar pelan-pelan. Mungkin dia cuma ikutin gerakannya dulu, misalnya ya. Pelan-pelan dia belajar bacanya, baru dia terapkan dalam kehidupannya. Jadi dari poin ini juga, dari 2 paragraf ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Jangan bebankan Islam melampaui batas seseorang yang baru masuk Islam. Contoh misalnya, kami pernah di Makassar didatangi oleh seorang anak muda dan dia berkata, Ustadz ini teman saya mau syahadat, silakan Ustadz pandu. Terus saya pada saat mau pandu dia sempat bilang begini, Ustadz teman saya ini sudah dari 1 tahun lalu mau masuk Islam, cuma saya kasih dulu buku dia supaya dia pelajari dalam 1 tahun. Subhanallah, sebelum saya pandu syahadat langsung saya bilang, andai saja teman anda ini meninggal dalam 1 tahun itu, anda akan tanggung jawab depan Allah. Kenapa kasih buku dulu untuk belajar? Pandu syahadat dulu, baru kasih buku belajar. Karena dengan dia syahadat berarti dia sudah aman, gitu ya.
Sudah pernah kita jelaskan di masjid ini juga, di beberapa kajian-kajian sebelumnya. Banyak orang di masa Nabi SAW, dia baru syahadat, lalu ikut berperang, lalu mati. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena bagi orang yang baru syahadat, tidak ada langsung kewajibannya sholat. Dia boleh belajar dulu. Ya. Setelah dia menguasainya, baru dia mengerjakan ibadah sholat itu. Pernah kita sampaikan kisah Khuwairik, pendeta Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud. Dia masuk Islam di waktu duha, dia ikut berperang, dia terbunuh sebelum waktu duhur, gitu kan? Begitu juga ada satu orang dari suku Arab di perang Khaybar, masuk Islam, ikut berperang, dia terbunuh oleh anak-anak panah Yahudi. Maka Nabi SAW kata pastikan dia masuk surga. Jadi syahadatkan dulu, baru kita pandu sesudahnya Islam. Makanya dikenal dengan istilah mu'allaf. Mu'allafati qulubihim, maksudnya orang-orang yang masih lemah hatinya, bisa meninggalkan agama Islam. Ini termasuk penerima zakat ya. Untuk melunakkan hati para mu'allaf supaya mereka tetap cinta dengan Islam, kita boleh memberikan kepada mereka zakat. Dengan demikian kata penulis, benang merah yang menggabungkan makna hadis-hadis bab ini semakin menjadi jelas. Dengan dua kalimat syahadat sudah cukup untuk melindungi orang yang mengucapkannya dan ia menjadi muslim karenanya. Jika ia mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menjalankan syariat Islam, maka ia mendapatkan apa yang menjadi hak muslim ya, atau hak muslimin, dan ia mendapatkan sanksi sebagaimana sanksi yang telah diterima kaum muslimin ketika melanggar. Jika seseorang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun ini, maka ditinjau terlebih dahulu apakah dilakukan secara berkelompok, maka mereka diperangi. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya memerangi kelompok yang menolak mendirikan sholat dan mendirikan zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 5, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka taubat, mendirikan sholat dan mendirikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Jadi maksudnya, supaya Bapak Ibu faham, paragraf-paragraf ini penulis ingin titik beratkan, syarat masuk Islam syahadat. Tidak ada masuk dalam syarat Islam harus sholat langsung, harus zakat langsung. Ya. Jadi setelah syahadat mereka boleh belajar, mereka boleh segala macam. Tidak boleh langsung kita katakan kamu sekarang harus sholat, kalau tidak kamu sudah berdosa. Belum dibebankan hukum bagi orang yang belum tahu, ya, belum tahu caranya, belum tahu bacaannya, gitu kan. Apalagi zakat itu butuh 1 tahun, dilihat harta dia akumulasi dulu, gitu ya. Kalau memang 1 tahun itu haul 1 tahun itu nisabnya kadar minimalnya 85 gram emas tetap sama, baru dikeluarkan zakat 2,5%-nya. Jadi jangan buru-buru membebankan banyak hukum-hukum kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Yang penting dia sudah syahadat dulu. Saya berapa kali ketemu orang dipandu syahadat oleh teman-teman kita dai ya, tapi memang setelah syahadat udah nggak pernah dipandu lagi. Akhirnya ketemu sama saya dan akhirnya saya pandu masalah sholat, masalah zakat gitu ya, masalah puasa Ramadan. Tapi kita tidak salahkan karena memang orang ini tadinya masuk Islam, dia sudah syahadat dulu gitu ya. Yang penting tetap diajarkan dan dia pun belajar sesudahnya sampai batas waktu tertentu baru kemudian dia terapkan. Nah, kalau orang sudah faham sholat, dia udah belajar, dia udah faham zakat, maka berlaku padanya hukum kaum muslimin. Kalau dia sudah belajar. Maksudnya apa? Misalnya ada orang nih Bapak Ibu sekalian, dia tertarik masuk Islam melalui media. Dia berada misalnya di pelosok negeri orang non muslim di Meksiko, di mana di Amerika Latin sana misalnya, dia masuk Islam. Tapi dari media. Misal dia hanya nonton cuplikan apa, dia tertarik, dia syahadat, dia ikutin lah syahadat itu. Tapi tidak ada yang pandu dia di sana sampai 1 tahun 2 tahun, sampai dia tidak tahu sholat. Apakah dia berdosa? Tidak jawabannya, karena belum sampai padanya, gitu kan? Tapi dia tetap juga tidak boleh diam, dia harusnya juga coba belajar. Cuman tidak akan ditegakkan padanya peraturan-peraturan sholat dan zakat sampai dia mempelajarinya, gitu ya, atau sampai ada yang mengajarkan. Tapi kalau dia sengaja sejak syahadat karena pernikahan memang tidak mau sholat, ini beda lagi hukumnya, ya. Makanya setiap ada orang yang baru mau masuk Islam, masuk ke masjid kami atau di kantor, datang ke kantor mau syahadat, saya biasa tanya dulu kenapa mau masuk Islam. Kalau ada karena pernikahan, ada karena faktor umur, ada karena faktor ekonomi atau apalah faktor-faktor dunia semua itu, saya bilang Anda harus ubah sekarang niatnya dulu. Anda harus tahu Islam adalah panduan hidup.
Setelah syahadat Anda akan dipandu semuanya, makannya, minumnya, pakaiannya, pendapatannya, pergaulannya, segala macam diatur oleh Islam. Ada istilah halal dan haram dalam Islam. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Setelah dia faham itu baru kami pandu syahadatnya. Jadi intinya sebenarnya kalau dia sudah faham sholat, dia sudah faham zakat, maka berlaku padanya sekarang hukum kaum muslimin. Seperti misalnya ada orang masuk Islam di Jakarta. Di Jakarta ini sebenarnya sudah mayoritas muslim, masjid di mana-mana. Dia kalau sudah syahadat, dia punya kewajiban belajar. Tapi bukan berarti di hari pertama dia masuk Islam syahadat, dia udah harus langsung mengerjakan sholat dan zakat. Mungkin kalau sholat dia ikutin gerakannya dulu sampai dia kuasai bacaannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau kata penulis sini, kalau dia sudah faham sholat dan zakat dan dia tinggalkan sholat dan zakat itu berlaku hukumnya sama dengan muslimin yang melakukan pelanggaran. Ada kan di antara umat Islam bukan mu'allaf tapi tidak sholat, tapi tidak zakat. Nah ini hukumnya ada, dosa besar mereka ya. Mereka dosa besar kalau mereka sengaja melalaikan, tapi kalau mereka pungkiri, mereka bilang nggak ada sholat itu, nggak ada zakat itu tuh kafir, keluar dari Islam. Dia harus syahadat lagi. Nah seperti itu. Makanya di sini beliau mengangkat penulis surah At-Taubah ayat 5, kalau mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan zakat, lalu mereka bertaubat, mereka mengaku kesalahan, mereka kembali mendirikan sholat dan mendirikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Gitu. Begitu juga firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 11-nya, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan mendirikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Dalam riwayat hadits yang sahih, anna Nabi SAW kana idza gaza qauman lam yugir alaihim hatta yusbiha fa in sami'a adzanan wa illa agara alaihim. Bahwa Nabi SAW jika memerangi satu kaum, beliau tidak menyerang mereka hingga tiba waktu pagi. Apabila beliau mendengar suara azan, beliau tidak menyerang mereka. Dan jika tidak mendengarkan azan, maka beliau menyerang mereka. Ya, maksudnya diketahuilah itu muslim dengan adanya azan atau tidak azan itu ya. Juga sabda Nabi SAW, wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka diserahkan kepada Allah, maksudnya bahwa dua kalimat syahadat dalam kurung dengan mendirikan sholat, melindungi jiwa pelakunya dan hartanya di dunia, kecuali jika ia melakukan perbuatan yang menjadikan darahnya halal. Adapun di akhirat, maka perhitungan perbuatannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia jujur dan tulus, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena masuk Islam. Jika ia berdusta, maka ia termasuk golongan orang-orang munafik dan tempatnya adalah kerak neraka paling bawah. Saya jelaskan dulu paragraf ini. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, kemudian dia sudah dirikan sholat, dia tunaikan zakat, teman-teman sekalian, maka tidak boleh diganggu sama sekali. Sudah kita bilang tadi, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh ditipu, nggak boleh segala macam. Ya. Kemudian kalau ada yang dia lakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dan tidak ketahuan, maka diserahkan urusannya kepada Allah. Nah perlu kita garis bawahi. Sekarang ada pertanyaan saya ingin Bapak Ibu coba jawab masing-masing. Tidak usah jawab ke saya, tapi kalau Anda sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu saya akan berikan jawabannya. Apakah orang kalau meninggal dalam keadaan berzina di hotel atau orang dalam kondisi mabuk masuk neraka? Dia berbuat dosa besar. Hah? Dia muslim? Tidak. Lalu apa yang kita katakan? Dia pelaku dosa dan kita serahkan urusannya kepada Allah. Begitu ya. Kita tidak bisa vonis seseorang menjadi ahli neraka kecuali meninggal dalam keadaan kafir. Jelas? Meninggal kafir, tidak sempat syahadat, ya udah kita bilang dia di neraka. Tapi kalau dia muslim, pelaku dosa besar meninggal tidak sempat taubat, diistilahkan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah hukum. Makanya di sini dikatakan dan hisabnya terserah pada Allah. Kita nggak bisa vonis manusia, kita bukan tugas kita menghukum orang. Ya, yang menghukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau jelas-jelas pelaku zina, minuman keras, kita tidak bilang mereka di neraka. Sampai nanti Allah yang menghakimi dia. Ya. Mungkin dia sempat tobat sebelum meninggal, mungkin banyak hal gitu ya. Seperti itu kurang lebih.
Lalu dikatakan hadits ini merupakan dalil bahwa mereka yang berpendapat bahwa orang zindik atau munafik diterima tobatnya jika ia memperlihatkan kesungguhan kembali kepada Islam. Ia berpendapat orang munafik tidak boleh dibunuh hanya karena terlihat memiliki sifat munafik. Sebagaimana dahulu Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik dan beliau memperlakukan hukum-hukum Islam secara lahiriah kepada mereka. Padahal beliau mengetahui adanya sifat kemunafikan yang disembunyikan pada sebagian mereka. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah dalam satu riwayat. Khattabi menuturkan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada orang misalnya dia pura-pura sembunyikan Islamnya, orang munafik, ya, bagaimana kita bermuamalah dengan dia? Kan ada orang kafir yang sudah jelas kekafirannya, ada orang muslim atau mukmin jelas dengan keimanannya, tapi ada orang tengah-tengah, nggak jelas. Dia kalau sama umat Islam dia ngaku Islam, kalau sama orang kafir ngaku orang kafir. Kalau kita tidak tahu keadaannya orang ini, kita taunya dia muslim, maka kita biarin dia sholat, kita biarin dia interaksi sama kita. Gitu kan? Nabi SAW sudah ajar kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Jadi boleh tetap kita berinteraksi sama mereka. Tapi orang-orang seperti ini disebutkan ciri-cirinya. Seperti ciri kemunafikan, orang suka dusta dan segala macam itu ya. Kita bermuamalah sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Kalau sudah pasti kemunafikannya ternyata dia kafir pura-pura masuk Islam. Dia hanya untuk mengacaukan umat Islam. Orang seperti ini jenazahnya pun tidak disolati. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak jelas, cuma orang bilang ini kayaknya munafik, ya sudah, tetap aja jenazahnya disolatin, tetap aja dibolehkan dia berkumpul dengan kaum muslimin. Allahu a'lam. Ini bahasannya hadits nomor 8 Bapak Ibu sekalian, dan ditandain bukunya, kita akan bahas nanti insya Allah ke depannya hadits nomor 9.